Salam sejahtera Bapak Ibu yang saya kasihi dimanapun Anda berada, di Indonesia maupun di luar negeri. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu sekalian di dalam ibadah live streaming di minggu yang kedua di bulan Maret 2022. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema yang sama seperti yang kemarin, yaitu menyembah dalam roh. Cuman ini adalah volume atau sesi yang kedua. Saya ada membuat 4 judul yang berkaitan. Menyembah dalam roh dan kebenaran yang diambil dari Yohanes 4 ayat yang ke-24. Menyembah dalam roh 2 sesi, menyembah dalam kebenaran 2 sesi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita akan mendengarkan pujian penyembahan yang akan dibawakan langsung oleh Pendeta Jonathan Prawira. Ada 3 lagu hasil karya beliau yang akan dibawakan pada kesempatan ini. Lagu pertama, Ku Sembah Kau Yesus. Karena memang Yesuslah yang layak untuk kita sembah, kita agungkan, kita puji sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ketika kita menyembah Tuhan, apakah kita sudah melakukan penyembahan itu secara benar, sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Maka di lagu yang kedua itu, penyembah yang benar. Ketika kita menyembah itu benar, penyembahan kita diperkenan Tuhan, maka di lagu yang ketiga, arti kehadiranmu. Artinya, ketika penyembahan Bapak Ibu sudah diterima di hadirat Tuhan, maka Tuhan akan hadir, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan menyertai kehidupan engkau. Karena itu, kita akan mendengarkan pujian penyembahan ini, dan Bapak Ibu juga bisa mengikuti lagu ini, walaupun mungkin lagu ini masih asing bagi Bapak Ibu. Mari saya persilakan Bapak Pendeta Jonathan Prawira menyampaikan lagu ini. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Ku sembah Kau, Allah kuasa, Bapa kekal, Raja damai sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya. Karena Engkaulah Allah atas segala Allah. Yesus, Engkaulah Tuhan atas segalanya.
menyembah Kau, Allah kuasa, Bapa kekal, Raja damai, sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Bapa kekal, Raja damai, sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Sekarang dan selamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Kau menciptakan diriku ya Tuhan, menurut gambar dan rupamu. Kau memberkati hidupku ya Tuhan, untuk memenuhi rencanamu, untuk memenuhi rencanamu. Tuhan, beriku hati penyembah yang benar, yang alami kasih dan kuasa-Mu, dan hidup dalam kemenangan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Kau menciptakan diriku ya Tuhan, menurut gambar dan rupamu. Kau memberkati hidupku ya Tuhan, untuk memenuhi rencanamu, untuk memenuhi rencanamu. Tuhan, beriku hati penyembah yang benar, yang alami kasih dan kuasa-Mu, dan hidup dalam kemenangan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, beriku hati penyembah yang benar, yang alami kasih dan kuasa-Mu, dan hidup dalam kemenangan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu, bagi kemuliaan-Mu. Bersama menjadi penyembah yang benar, yang mengalami kasih dan kuasa Tuhan, serta hidup berkemenangan di dalam Dia. Jalanmu tak terselami,
oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan dari Bapak Pendeta Jonathan Prawira, seorang hamba Tuhan yang sangat produktif dan kreatif dalam menciptakan lagu-lagu. Ada 4.000-an lagu-lagu yang diciptakan oleh beliau. Dan saya mendapatkan keistimewaan diizinkan oleh beliau untuk memakai lagu-lagu beliau di dalam pelayanan. Karena memang pelayanan kami adalah satu pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan,
Saat ini, walaupun COVID Omikron cukup tinggi, tapi kami percaya kasih karunia-Mu tidak berkesudahan dicurahkan di dalam kehidupan kami. Walaupun banyak yang kena Omikron, tetapi kami bersyukur bahwa Omikron tidak seganas Delta maupun varian-varian sebelumnya. Mungkinkah ini satu tanda bahwa suatu saat COVID ini akan berakhir dengan segera? Terima kasih untuk semuanya ini. Dan dalam kesempatan ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami, sertai kami. Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran ini. Jadikanlah kami sebagai penyembah-Mu, sebagai pemuji-Mu, untuk mengagungkan, membesarkan nama Engkau, dan penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu. Demikian doa permohonan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya tadi sudah katakan bahwa tema yang akan kita kupas ini adalah sambungan dari minggu yang lalu. Nah, di tema yang kali ini adalah menyembah dalam roh di edisi atau di sesi yang kedua atau volume yang kedua. Nah, seperti biasa, setiap kali saya menyampaikan sebuah tema berseri atau tema bersambung, saya akan mengulang sedikit, memberikan sedikit resume pada khotbah minggu yang lalu. Supaya Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali bergabung dengan kami bisa terkoneksi, bisa menyambung dengan pembahasan pada hari ini. Kita lihat resume pelajaran minggu yang lalu. Menyembah dalam roh volume pertama. Di saat ini kisaran penduduk bumi ada berapa miliar? Saya mendapatkan data dan data ini ini adalah data yang terbaru bahwa jumlah penduduk bumi pada saat ini kisarannya adalah 7,8 miliar. Luar biasa ya, 7,8 miliar. Nah, dari 7,8 miliar ini terbagi menjadi dua kelompok besar ketika berbicara tentang iman, ketika berbicara tentang keyakinan. Kelompok pertama adalah kelompok yang tidak beragama atau disebut sebagai ateis. Nah, mereka ini tidak percaya adanya Allah. Ternyata jumlah mereka juga tidak tanggung-tanggung, ada 1,2 miliar yang terang-terangan di dalam kehidupan mereka. Mereka menyatakan tidak percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya masih banyak juga ateis-ateis yang tidak secara terang-terangan mengatakan mereka itu tidak percaya kepada Tuhan. Padahal di dalam hati mereka tidak ada Tuhan. Lalu kelompok yang kedua adalah penyembah Allah atau orang-orang yang percaya adanya Tuhan, mereka yang memiliki agama yang mereka anut di dalam kehidupan mereka. Jumlah mereka ada 6,6 miliar. Nah, saya akan fokuskan kepada yang 6,6 miliar ini. Dari mereka, dari 6,6 miliar ini, tentu mereka juga melakukan penyembahan-penyembahan kepada Allah yang mereka percayai. Karena agama di dunia ini kan banyak. Tentu pemahaman mereka, pengenalan mereka kepada Allah itu pasti berbeda-beda. Ada agama Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Nah, apakah agama Allah yang dikenal dalam agama Konghucu sama dengan agama yang dikenal di dalam agama Buddha? Nah, apakah sama juga dengan agama yang dikenal di dalam agama Muslim? Tentu berbeda-beda. Betul nggak? Demikian pula di agama Kristen, ketika engkau tanya kepada saya, siapa sih Tuhanmu? Saya akan jelas dan tegas katakan, Yesus Kristus adalah Tuhanku, Yesus Kristus adalah Juru Selamatku, Yesus Kristus adalah Allahku. Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Nah, tentu itu tidak akan mungkin diklaim oleh agama-agama lain. Seandainya agama lain juga mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus adalah Allah mereka, maka mereka tinggal dibaptis menjadi pengikut Kristus. Betul nggak? Karena itulah masing-masing agama mengajarkan cara-cara penyembahan kepada umat-umat mereka. Tapi masalahnya adalah apakah penyembahan mereka sudah sesuai dengan kehendak Allah? Itu masalah penting.
Saya ingin katakan satu hal kepada Bapak Ibu. Ketika engkau belum mengenal Allah dengan benar, penyembahanmu pasti salah. Penyembahanmu pasti tidak diperkenan oleh Tuhan. Karena itulah kita lihat kembali ayat inti yang kita bahas untuk 4 sesi ini. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Perhatikan kalimat yang saya buat klip. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Artinya mereka ini melakukan penyembahan. Dan penyembahan kepada Allah yang mereka sangka mereka sudah kenal. Mereka sangka sudah tepat Allah yang mereka sembah. Padahal Yesus katakan yang kalian sembah itu kalian tidak mengenal. Nah kalau mereka tidak mengenal Allah yang disembah, apakah penyembahan mereka itu sudah sesuai dengan cara Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan? Jelas tidak. Ayat 23, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapak Ibu, di kalimat di kalimat pertama di ayat 23, tetapi saatnya akan datang. Ketika Yesus berbicara saatnya akan datang, berarti ini sudah lama orang melakukan penyembahan-penyembahan tapi belum tepat sasaran siapakah yang disembah. Kemudian Yesus tambahkan satu kalimat, dan sudah tiba sekarang, artinya waktunya sudah sampai. Lalu waktu yang sudah sampai yang dimaksudkan ini apa? Artinya sebelum Yesus Kristus datang ke dunia, sudah banyak orang melakukan penyembahan-penyembahan, tapi penyembahan mereka belum tepat sasaran. Mereka masih samar-samar. Pemahaman pengenalan kepada Allah masih samar-samar. Tapi sejak datangnya Yesus Kristus, sejak lahirnya Yesus Kristus di dunia, Yesus berkata sudah tiba sekarang. Artinya orang-orang melakukan penyembahan sudah harus tepat sasaran dan juga tepat cara di dalam penyembahan itu. Kepada siapa penyembahan itu dilakukan? Kalau di dalam doktrin Kristen, penyembahan kami adalah kepada Yesus Kristus. Karena itulah Yesus berkata sudah tiba waktunya. Penyembahan yang diperkenan Tuhan adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Oke, jadi penyembahan yang dikehendaki Allah adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Lihat kembali di ayat 23, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi ketika kita mau melakukan penyembahan, ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Menyembah di dalam roh dan menyembah di dalam kebenaran. Karena pembahasan kita 4 sesi adalah menyembah dalam roh dan kebenaran dari Yohanes 4 ayat yang ke-24. Penyembahan. Allah itu roh. Maka penyembahan yang diperkenan Allah adalah menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Oke? Karena dia adalah roh, maka cara kita melakukan penyembahan pun harus sesuai dengan cara-cara Tuhan. Cara penyembahan itu adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika penyembahan kita itu tidak sesuai dengan caranya Tuhan, keinginan Tuhan menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kita akan tersesat oleh iblis yang mengarahkan kita melakukan penyembahan-penyembahan dalam bentuk materi. Karena itu bisa dikatakan penyembahan dalam bentuk materi itu adalah wujud dari penyembahan kepada berhala-berhala. Walaupun banyak agama yang meyakini Allah itu adalah roh, tetapi di dalam praktek ibadah mereka, di dalam praktek penyembahan mereka, mereka masih terikat pada benda-benda materi. Padahal di dalam Alkitab menjelaskan ketika penyembahanmu terikat pada benda-benda materi, maka itu adalah penyembahan kepada berhala-berhala. Untuk membuat manusia salah dalam penyembahan, iblis berusaha menggeserkan penyembahan dari roh kepada materi. Jadi Allah adalah roh, kita menyembah dalam roh itu kehendak Tuhan. Tapi iblis akan membelokkan kita menyembah dalam bentuk materi. Terikat pada benda-benda materi. Dalam wujud apa saja? Itu sudah saya kupas pada episode yang lalu. Di antaranya adalah salib Yesus Kristus. Salib itu hanya simbol Kristen. Palang,
horizontal dan vertikal itu hanya simbol Kristus, tidak boleh disembah. Ketika salib itu Anda sembah, maka itu menjadi penyembahan kepada benda-benda materi, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Lalu ada gambar-gambar Yesus. Siapa yang berani membuktikan? Siapa yang berani mengatakan bahwa gambar-gambar Yesus yang kita lihat di kalender, yang kita lihat di majalah, yang kita lihat di media elektronik, media cetak itu adalah wajah Yesus? Ketika itu bukan wajah Yesus, berarti iblis sudah menghadirkan sosok Yesus yang lain, bukan Yesus yang asli lagi. Ketika engkau meyakini, ketika engkau menyembah, maka engkau sudah menyembah Yesus yang lain. Patung-patung Yesus Kristus itu benda-benda materi, roti dan anggur perjamuan. Karena ada gereja tertentu yang mengagungkan roti dan anggur perjamuan. Sehingga roti dan anggur perjamuan itu dipercaya punya khasiat untuk melakukan penyembuhan-penyembuhan penyakit dan lain sebagainya. Ketika itu dilakukan, maka firman Tuhan sudah dibelokkan. Benda-benda materi sudah diagungkan, disembah. Kadang-kadang benda materi melebihi Tuhan itu sendiri. Minyak urapan. Oke, mungkin Anda tahulah. Dan lain sebagainya. Nah, ini adalah praktek-praktek penyembahan di luar kehendak Tuhan. Menyembah bukan dalam roh dan kebenaran, tapi menyembah dalam bentuk materi. Mereka terikat pada benda-benda materi tersebut di dalam penyembahan-penyembahan, di dalam ibadah-ibadah mereka. Tentu hal ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, ketika kita berbicara dalam penyembahan dalam roh, ada dua bagian, ada dua episode, dua volume yang kita kupas. Volume pertama adalah tidak boleh mewujudkan Allah dalam bentuk materi yang sudah saya kupas pada minggu yang lalu. Kemudian menyembah dan berdoa pada Allah dalam dimensi Roh Kudus yang saya akan kupas pada edisi episode yang kedua. Kita akan masuk dalam pembahasan kita. Menyembah dan berdoa pada Allah dalam dimensi Roh Kudus. Itu adalah penyembahan dalam roh. Menyembah dalam roh. Karena Allah adalah roh, maka kita harus menyembahnya dalam roh pula. Roh ketemu dengan roh baru bisa berkomunikasi atau terkoneksi. Kita lihat sekilas ilustrasi gambar ini bagaimana komunikasi atau media yang dipakai di dalam komunikasi. Yang namanya komunikasi itu pasti ada dua pihak. Kalau komunikasi hanya dilakukan satu pihak, itu bukan komunikasi. Mungkin kalau khotbah pun ada dua pihak. Ada yang berkhotbah, ada yang mendengarkan khotbah. Walaupun komunikasi bersifat satu arah, tapi tetap komunikasi. Karena ada lawannya, ada pihak-pihak lain. Tapi ketika melakukan komunikasi tanpa ada pihak kedua, pihak ketiga dan seterusnya, maka itu pasti orang gila, betul? Hanya ngomong sendiri, nggak tahu apa yang diomongkan. Saya yakin kita nggak gila, betul nggak? Karena itulah kita lakukan komunikasi. Inti dari komunikasi itu adalah kedua belah pihak itu bisa terkoneksi dan berhubungan secara langsung. Itu komunikasi. Lalu bagaimana media-media yang dipakai di dalam komunikasi? Agar mereka bisa berinteraksi secara langsung. Kita lihat komunikasi di antara manusia dengan manusia lebih dulu. Oke, bagaimana proses komunikasi manusia dengan manusia? Komunikasi sesama manusia bisa dilakukan secara lisan, artinya bicara langsung berhadapan. Komunikasi secara tulisan, lewat surat-surat, lewat WhatsApp. Oke, itu komunikasi secara lisan, secara tulisan. Lalu ada komunikasi isyarat. Walaupun tidak ada suara yang dikeluarkan, tapi dengan menggunakan isyarat, apakah isyarat tangan, atau isyarat bibir, atau isyarat mata, atau kode-kode tertentu, itu komunikasi secara isyarat. Nah, biasa komunikasi isyarat itu banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Misalnya para spionase atau para intel-intel. Ketika mereka turun ke lapangan, lalu mereka berikan kode kepada rekannya apa yang akan dilakukan. Atau sesama pencopet maling, mereka juga suka lakukan komunikasi secara isyarat. Aman nggak? Aman nggak? Kalau aman, oke. Mungkin dia akan kasih, oke, mantap, aman. Betul nggak?
Bapak Ibu yang saya kasih, lalu ada komunikasi secara elektronik. Hari ini komunikasi secara elektronik itu mungkin yang paling banyak menguasai kehidupan manusia. Telepon lah, WhatsApp lah, dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu, nah itu adalah komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh manusia. Jadi ketika manusia melakukan komunikasi, itu lisan, tulisan, elektronik maupun isyarat ataupun cara-cara lain. Karena manusia itu sama, terdiri dari 3 unsur. Ada tubuh, ada jiwa, dan ada roh yang diungkapkan Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Karena ini sama-sama manusia, sehingga ketika melakukan komunikasi itu tidak ada masalah. Oke, karena sejenis. Tapi ketika melakukan komunikasi antara Allah dengan manusia, nah itu yang mengalami satu kendala. Karena Allah itu roh, tidak punya tubuh jasmani, sedangkan manusia itu terikat pada darah dan daging. Walaupun di dalam diri manusia itu juga ada roh. Karena itulah unsur yang bisa dipakai untuk melakukan komunikasi antara Allah dengan manusia adalah komunikasi melalui roh. Allah adalah roh dan di dalam diri manusia juga ada roh. Nah inilah yang disebut dengan penyembahan dalam roh. Komunikasi dalam roh. Ketika kita berdoa, menyembah dan memuji Tuhan, sesungguhnya kita tuh sedang melakukan komunikasi dengan Tuhan dalam dimensi roh. Di dalam dunia roh. Masalahnya adalah, nah apakah komunikasi yang kita lakukan itu terkoneksi dengan Tuhan Yesus atau tidak? Ketika kita berdoa, terkoneksi nggak dengan Tuhan Yesus? Ketika kita menaikkan pujian menyembah Tuhan, terkoneksi nggak dengan Tuhan? Karena ketika kita melakukan penyembahan, beribadah, menyembah, bukan hanya kita orang Kristen. Agama-agama lain juga melakukan penyembahan sesuai dengan liturgi, sesuai dengan tata cara penyembahan-penyembahan mereka. Masalahnya adalah penyembahan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Ibaratnya begini loh. Ketika kita mau telepon. Kalau sekarang kan telepon itu sudah nomor dengan nama orang tersimpan di dalam nomor handphone kita, betul nggak? Ketika kita cari nama ini, kita tekan 1 kali, sudah terkoneksi ke sana. Tapi beda dengan telepon zaman dulu. Kita harus tekan 1 angka, 2 angka. Katakanlah, katakanlah ada 9 nomor. Maka kita harus tekan 9 kali. Baru terkoneksi. Bagaimana seandainya nomor telepon yang akan kita hubungi itu ada 10 nomor. 1, 2, 3, 4 sampai 9. Dan di ujungnya ada 1 angka 9 lagi. Tapi Bapak Ibu hanya tekan 9 angka. 1 angka 9. Tidak Bapak Ibu tekan. Kira-kira terkoneksi nggak dengan orang yang akan kita ajak bicara? Memang ada yang angkat telepon. Halo. Ini siapa? Bapak Ibu tanya. Ini siapa ya Pak? Ini kantor polisi. Anda mau saya lanjutkan? Pada Anda mau telepon teman Anda, rekan bisnis Anda. Tapi nyasarnya ke kantor polisi. Anda masih mau melanjutkan pembicaraan? Atau Anda, sorry Pak, salah sambung. Atau Anda langsung taruh telepon Anda? Kenapa? Karena hanya gara-gara 1 angka yang kurang Anda tekan, angka 9 di ujungnya. Anda tidak akan terkoneksi. Kenapa demikian? Nah ketika angka-angka nomor telepon ini kita berbicara tentang teknik cara yang dikehendaki Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah penyembahan kita sudah terkoneksi dengan Tuhan? Itu masalah yang serius. Karena itulah kenapa kita di dalam ibadah kita berdoa, kita menyembah Tuhan. Kita tidak merasakan adanya koneksi dengan Tuhan. Doa-doa yang kita panjatkan tidak dijawab oleh Tuhan. Komunikasi Allah dengan manusia. Kita lihat Ayub pasal 33 ayat 14. Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Tetapi orang tidak memperhatikannya. Perhatikan apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Allah ini suka sekali berhubungan dengan manusia. Suka berinteraksi dengan manusia. Tapi sayang sekali seperti yang dikatakan Ayub, orang tidak memperhatikannya. Kenapa ya? Seringkali kita mau berhubung dengan Tuhan.
Tapi kita tidak perhatikan sebenarnya Tuhan sudah berbicara kepada kita. Permasalahannya adalah manusia itu nggak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena Allah berhubungan dengan kita dalam dimensi roh. Bukan dalam dimensi lahiriah. Dan dalam dimensi roh inilah yang sulit. Bagaimana kita tahu di dalam dunia roh Tuhan sudah berinteraksi dengan kita atau tidak? Kita tidak bisa lihat, kita tidak bisa raba, kita tidak bisa dengar. Itu persoalannya. Sehingga sebenarnya secara pribadi Tuhan itu sering kali ingin berinteraksi dengan Anda. Tapi Anda tidak memperhatikan, lolos lagi, lewat lagi. Sehingga Anda merasa Tuhan tidak peduli pada hidupmu. Sehingga Anda merasa Tuhan jauh. Sehingga Anda merasa Tuhan tidak sayang kepadamu. Padahal Tuhan selalu berinteraksi dengan Anda. Tuhan mengasihi engkau. Masalahnya adalah engkau tidak sensitif di dalam dunia roh. Kita lihat komunikasi Tuhan dengan manusia. Medianya seperti apa saja. Ayat 15. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang tidur nyenyak, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran. Perhatikan ayat 15-16, ini kan dimensi roh dalam mimpi. Bagaimana kita tahu? Betul nggak? Jangan-jangan mimpi kita memang dapat mimpi, tapi kita anggap itu mimpi hanya bunga tidur. Padahal mimpi itu salah satu media yang dipakai Tuhan berhubungan dengan kita. Di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru banyak tokoh-tokoh yang berhubungan dengan Tuhan. Atau Tuhan memberikan informasi lewat mimpi. Daniel lah, banyak berbicara mimpi. Yusuf mimpi. Kemudian ada uniknya, ada Yusuf perjanjian lama, anaknya Yakub, lalu Yusuf perjanjian baru, suami dari Maria. Ternyata Tuhan juga beberapa kali lewat mimpi berhubungan dengan Yusuf. Sehingga Yusuf ini bisa bertindak untuk menyelamatkan Yesus, yang membawa Yesus terancam dibunuh oleh Herodes. Kemudian mengambil Maria sebagai istrinya, pada dia rencana mau ceraikan Maria, tapi lewat mimpi Tuhan berkata kepada Yusuf, kalau Yusuf tidak jeli, Yusuf tidak sensitif bahwa itu petunjuk dari Tuhan, dia tetap ceraikan Maria, maka kisah tentang kehidupan Yesus pasti sudah berbeda. Karena itulah jarang orang mengetahui dimensi roh, sensitif terhadap dunia roh, sehingga mereka tidak tangkap. Tapi bukan berarti kita harus ngeroh. Sedikit-sedikit roh. Maksud saya adalah Anda cukup jeli untuk menangkap signal hubungan dengan Tuhan. Dari semua makhluk hidup di dunia ini yang diciptakan oleh Allah, satu-satunya yang memiliki kemampuan mencari, mengenal, dan menyembah Sang Pencipta itu adalah manusia. Kenapa demikian? Karena hanya manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Makhluk lain tidak diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Manusia lah rupa dan gambar Allah. Ada keserupaan rupa dan gambar Allah ini memungkinkan manusia berinteraksi dengan Allah. Lalu yang kedua, hanya manusia yang memiliki roh sehingga manusia bisa berhubungan dengan Allah. Sedangkan makhluk-makhluk lain, ciptaan-ciptaan lain, hewan, binatang dan lain sebagainya tidak memiliki roh sehingga mereka tidak bisa berhubungan dengan Tuhan. Perhatikan gambar animasi ini Bapak Ibu. Bila suatu hari Anda melihat seekor monyet bawa sebuah Alkitab, berjalan lenggang-lenggok masuk ke aula gereja, lalu duduk di aula, Anda jangan berpikir bahwa monyet itu telah bertobat, monyet itu sudah percaya pada Tuhan Yesus. Itu tidak begitu. Si monyet itu mungkin bisa masuk ke aula gereja, mungkin bisa bawa Alkitab, mungkin bisa duduk dengan diam ketika pendeta berkhotbah. Bukan berarti monyet itu sudah bertobat sadar. Tidak. Itu hanya dilatih, dibentuk. Memang ada orang yang punya kemampuan untuk membentuk hewan-hewan itu, dilatih seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, monyet dan semua binatang tidak memiliki roh. Karena itulah binatang tidak bisa berkomunikasi menyembah Sang Pencipta. Binatang-binatang itu hanya memiliki tubuh, nyawa, dan naluri atau insting. Ketika terancam, dia bisa menghindar. Ketika dia lapar, dia akan mencari makan.
Ketika dia diganggu, dia akan marah, dia akan menggigit. Nah, itu insting-insting untuk membela diri, untuk bertahan hidup di dalam dunia ini. Bapak Ibu ya saya kasih, binatang tidak punya roh. Karena kalau binatang itu punya roh, berarti bisa diarahkan untuk percaya pada Tuhan Yesus. Bisa juga harus dibaptis dan sebagainya. Saya yakinlah tidak ada pendeta yang ngaco membaptis kucing, membaptis anjing dan lain sebagainya. Betul? Karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab. Yesus awalnya atau sebelum dikandung oleh Maria dan lahir ke dunia adalah roh. Namun setelah dia menjadi manusia, dia pun bisa berkomunikasi dengan cara manusia. Sekitar 3 tahun dia hidup bersama dan berkomunikasi dengan murid-muridnya dengan cara manusia. Bahasa manusia, berinteraksi langsung dengan manusia, sehingga tidak ada orang yang benar-benar memahami ketika Yesus saat itu bahwa dia adalah Allah. Dia adalah roh yang menjadi manusia. Jangankan dulu, sampai sekarang 2000 tahunan, sampai hari ini pun banyak orang yang tidak percaya Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Karena itulah banyak serangan-serangan dari yang tidak percaya kepada Yesus. Kok manusia disembah? Betul? Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Lihat Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini masih dimensi roh. Ini masih di dunia roh. Firman Allah itu masih abstrak. Karena firman itu adalah perkataan. Allah itu adalah roh. Kemudian di ayat yang ke-14 mulai diwujudkan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat 14, roh menjadi manusia. Allah menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Dan ketika Yesus datang ke dunia menjadi manusia, dia hidup sebagai manusia, bisa lapar, bisa haus, bisa capek. Makanya dia perlu makan, perlu minum, perlu tidur, istirahat. Dan dia juga bisa sedih. Bapak Ibu, sebagaimana hidup sebagai manusia, Yesus pun sama seperti kita. Padahal dia adalah roh yang menjadi daging, roh yang menjadi manusia. Dan ketika dia datang ke dunia, Yesus tidak mempertahankan statusnya di dalam roh. Makanya Yesus tidak pernah menyebut dirinya, aku adalah Allah. Tidak pernah. Karena bagaimana daging itu bisa disebut sebagai Allah. Ketika Yesus mandi, oh Allah sedang mandi. Ini kan konyol. Ketika Yesus sedang tidur, oh Allah lagi tidur. Nggak bisa. Makanya dia menggunakan sebuah status anak Allah atau anak tunggal Bapa. Kalau anak itu wujudnya adalah daging. Bapak, Ibu ya saya kasih. Karena itulah Yesus datang. Nah sekitar 3 tahun setelah Yesus hidup bersama-sama dengan muridnya, berkomunikasi dengan mereka, mengajar mereka, kini telah tiba saatnya untuk berpisah dengan murid-murid. Jadi Yesus hidup di dunia hanya kurang lebih 33 tahun. Rupanya Tuhan Yesus melihat ada ketakutan, ada kegelisahan di dalam hati murid-muridnya ketika Yesus sampaikan akan meninggalkan mereka. Karena itulah Tuhan Yesus berjanji, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Kalau kita lihat ayat yang kedua dan seterusnya, Yesus berbicara, aku akan pergi ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, aku pergi sana menyediakan tempat bagimu dan seterusnya. Artinya Yesus mau tinggalkan mereka. Dan ketika mereka dengar Yesus akan pergi ke tempat yang mereka saat ini belum tahu dan saat ini belum mereka bisa pergi, tidak tahu bagaimana cara pergi ke sana, maka timbullah kegelisahan, timbullah ketakutan, kekhawatiran. Tapi Yesus memberikan kekuatan, jangan takut, jangan khawatir, jangan gelisah hatimu. Untuk menghilangkan kekhawatiran dan kegelisahan mereka. Akhirnya Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan seorang penolong kepada mereka. Ini janji Tuhan. Supaya mereka tidak
ditinggal sebagai yatim piatu. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan Bapak Ibu, seorang penolong. Ketika kita berbicara seorang penolong berarti satu pribadi. Satu kesadaran. Siapakah si penolong yang dimaksudkan di sini? Yang namanya penolong berarti manusia itu lemah. Kalau tidak lemah, maka manusia itu tidak membutuhkan penolong. Justru di dalam kehidupan kita penuh dengan kekurangan-kekurangan, penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kelemahan, maka Tuhan menjanjikan seorang penolong. Ketika engkau sedih, dia akan memberikan penghiburan. Ketika engkau lemah, dia akan memberikan kekuatan. Ketika engkau khawatir, dia akan memberikan ketenangan kepadamu. Itulah tugas dari sang penolong itu. Termasuk juga ketika engkau berdoa, dia akan menjawab doa-doamu, sang penolong ini. Masalahnya adalah siapakah penolong yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di sini? Siapa dia? Siapakah penolong yang dimaksud Tuhan Yesus? Yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Sang penolong tersebut adalah Roh kebenaran. Perhatikan kata penolong dengan roh kebenaran. Lihat ayat yang di bawahnya, ayat 17-nya. Ayat yang ke-16 kita sudah baca. Nah, lihat ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Wah, begitu dekatnya sang penolong ya. Dia akan masuk ke dalam kamu. Dia akan diam di dalam hati kamu. Berarti penolong ini akan selalu bersama-sama dengan Anda. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan datang kembali. Yesus berkata, aku gak tinggalkan kalian sebagai yatim piatu. Yatim piatu berarti tidak punya ayah, tidak punya ibu, hanya tinggal seorang diri. Artinya, aku tidak akan membiarkan engkau seorang diri, tapi aku akan datang kembali. Nah, Yesus datang kembali yang dimaksudkan di sini bukan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, aku akan datang kembali, maksud di sini adalah dia akan mengirimkan penolong kepada murid-muridnya, kepada saya, kepada Anda. Lalu siapakah penolong ini? Perhatikan seorang penolong. Lalu siapakah penolong itu? Perhatikan kata kedua yang saya buat kelap-kelip, roh kebenaran. Ternyata yang namanya penolong itu adalah roh kebenaran. Kembali lagi, ini dimensi roh. Tuhan Yesus menjanjikan seorang ini bukan dalam wujud fisik. Bukan wujud yang nyata, punya badan, punya tulang, punya daging, punya darah. Artinya sama seperti manusia, tidak. Tapi di sini dikatakan seorang. Seorang ini tentu satu pribadi. Betul? Dia akan menolong. Lalu siapakah penolong itu? Roh kebenaran. Lalu kita tanya lebih jauh lagi, siapakah sesungguhnya roh kebenaran itu? Ada penolong, ada roh kebenaran. Nah, kita lihat roh kebenaran itu siapa? Penolong itu siapa? Yesus menjanjikan seorang penghibur. Ternyata roh kebenaran itu adalah sang penghibur. Yohanes 15 ayat 26. Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran, yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ternyata roh kebenaran tadi adalah penghibur. Roh kebenaran itu adalah penghibur. Saat itu murid-murid itu memang sedang berduka cita. Mereka sedang khawatir, mereka sedang takut. Karena itulah Yesus yang akan meninggalkan mereka. Guru yang akan meninggalkan mereka memberikan janji, aku akan mengirimkan penolong. Aku akan mengirimkan roh kebenaran. Aku akan mengirimkan penghibur. Sebenarnya yang dikirim itu satu. Yang dikirim itu satu. Karena itu Yesus berjanji tidak akan membiarkan mereka menjadi yatim piatu. Maka Yesus janjikan penghibur. Lalu tadi kan saya bertanya, penolong itu siapa? Jawabannya penolong adalah roh kebenaran. Lalu roh kebenaran itu apa?
Janji jawabannya adalah penghibur. Lalu kita kejar lebih jauh lagi. Penghibur itu apa? Kita lihat penghibur itu siapa? Roh kebenaran sama dengan penghibur. Siapakah yang dimaksudkan roh penghibur itu? Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ternyata yang dimaksudkan penghibur, yang dimaksudkan roh kebenaran, yang dimaksudkan penolong tidak lain adalah Roh Kudus. Bapak Ibu, dengan kata lain Roh Kudus, sedangkan sebutannya itu adalah roh penghibur, roh kebenaran, roh hikmat, roh wahyu dan lain-lain sebagainya. Lalu siapakah Roh Kudus itu? Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Kalau Anda baca di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 6 sampai 7, di sana jelas sekali mengungkapkan Roh Kudus adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Makanya Yesus berkata, aku akan datang kembali. Tapi ketika aku datang kembali bukan dalam wujud fisik, tapi dalam wujud roh. Roh Kudus. Maka ketika kita berdoa, ketika kita berinteraksi dengan Allah, maka kita berinteraksi di dalam dimensi roh. Berhubungan roh. Sudah diungkapkan bahwa di dunia ini ada 4 macam roh. Kita lihat kembali. Ada Allah sebagai roh pencipta. Lalu ada 3 roh yang lain. Ada malaikat, iblis, dan manusia. Walaupun manusia itu bukan roh murni. Dengan kata lain, manusia masih terikat pada daging, ada tubuh, ada darah. Sedangkan Allah, malaikat, iblis itu adalah roh murni. Roh seutuhnya. Tidak punya daging, tidak punya darah. Kecuali mereka mewujudkan di dalam bentuk nyata. Misalnya Allah pernah hadir menjadi manusia. Betul? Atau malaikat pernah hadir ke dunia dalam wujud manusia. Kalau Anda baca di Kejadian pasal 18, ketika Abraham menyambut 3 orang tamu. 3 orang, satunya adalah Tuhan, 2-nya adalah malaikat. Abraham menyajikan makanan kepada mereka, mencuci kaki mereka, memberikan mereka minum, berbicara secara langsung dengan mereka. Padahal itu adalah roh. Tapi ketika mereka wujudkan dalam bentuk daging, ya memang sama seperti manusia. Oke. Dari 4 roh ini, roh yang memiliki kekuatan hampir setara itu adalah malaikat dan iblis. Kenapa demikian? Karena sumbernya itu sama. Malaikat dengan iblis itu sumbernya itu sama. Allah tidak, dalam pengajaran Alkitab, Allah tidak menciptakan iblis. Karena Allah tidak merancangkan sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk. Nah, iblis itu adalah malaikat yang memberontak kepada Tuhan, disingkirkan dari surga, dicampakkan ke bumi. Itu adalah malaikat yang berontak. Kita lihat kekuatan mereka. Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat, Mikael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Jelas gak di sini? Apa yang kita tangkap di sini? Malaikat pun gak berani sembarangan sama iblis. Karena mereka sadar kekuatan mereka itu hampir setara. Tapi dari 4 roh ini, roh yang paling lemah itu adalah roh manusia. Oke, yang paling lemah. Apalagi manusia terikat pada daging. Nah, dari keempat roh ini yang paling lemah itu roh manusia. Maka manusia itu membutuhkan roh yang bisa memberikan kekuatan mereka, yaitu Roh Kudus. Dengan kata lain, bagaimana supaya roh kita lebih kuat? Maka kita perlu dampingan, perlu pertolongan dari Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan seorang penolong. Karena roh manusia itu lemah. Maka roh manusia yang lemah itu membutuhkan penolong. Karena roh manusia paling lemah dari semua roh yang ada, maka manusia membutuhkan pertolongan dari roh yang lebih besar dari dirinya. Apa itu? Yaitu Roh Kudus.
1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh yang ada di dalam kamu. Oke? Roh, perhatikan huruf besar dan roh huruf kecil. Roh yang ada di dalam diri kamu lebih besar daripada roh yang lain. Yang dimaksud roh apa itu? Yaitu Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu lebih besar daripada roh-roh lain. Roh Kudus lebih besar daripada roh iblis. Roh Kudus lebih besar daripada roh-roh malaikat. Dan manusia ketika mendapatkan Roh Kudus, maka dia akan mendapatkan roh yang lebih besar itu. Kita lihat ada roh Allah dan roh iblis atau roh jahat. Roh Kudus atau roh Allah adalah andalan umat Kristen untuk mendapatkan kekuatan. Sedangkan andalan dari para nabi-nabi palsu, dukun-dukun, tukang-tukang sihir itu adalah roh jahat atau iblis. Dengan kata lain begini loh, kenapa ada orang tertentu, misalnya paranormal, dukun-dukun, ahli-ahli jampi, sihir-sihir, mereka bisa lakukan sesuatu yang ekstra di luar kemampuan manusia. Kalau Anda pergi ke Kalimantan, Anda bisa melihat ada dukun-dukun yang bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Saya orang Kalimantan, dulu saya sebelum percaya Tuhan Yesus juga sering kali masuk ke kelenteng-kelenteng. Dan mereka sering kali melakukan atraksi. Tubuh mereka tidak mempan dengan senjata tajam. Wah, luar biasa. Kita lihat sendiri kok. Kemudian kadang-kadang ketika mereka sedang melakukan atraksi, Anda tahu bara api yang membara, mereka masuk ke dalam mangkok lalu mereka makan bara api itu seperti makan kerupuk, tidak ada masalah. Coba saja cocol tak jari Anda saja ke bara api itu, langsung itu kebakar. Kenapa mereka bisa lakukan kekuatan ekstra seperti itu? Karena mereka menggunakan roh yang lain. Roh yang mereka tuh pada prinsipnya lemah. Tapi ketika ada roh yang lain itu masuk ke dalam diri mereka, maka muncullah kekuatan. Ada kekuatan ekstra. Namun kita tidak mengandalkan kekuatan dari roh jahat atau iblis. Tapi yang kita andalkan itu adalah roh Allah. Berarti ketika tukang-tukang sihir, roh iblis itu masuk ke dalam tubuh mereka, mereka akan dapatkan kekuatan. Bisa lakukan sesuatu hal-hal yang ajaib. Demikian pula ketika roh Allah masuk di dalam diri kita, kita pun akan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Roh Kudus akan memberikan keberanian untuk kita bersaksi dan kuasa untuk menaklukkan si iblis. Kisah Rasul 1:8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi ketika engkau dapat Roh Kudus, maka engkau akan dapatkan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk bersaksi dan juga kuasa untuk menaklukkan kuasa-kuasa lain. Karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar. Dan itu kita bisa lihat, buktikan apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Kisah Rasul 13 ayat 9, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntunnya. Kita lihat, apakah yang melakukan kuasa itu adalah rohnya Paulus? Tidak. Roh yang ada di dalam diri Paulus. Karena Paulus disertai oleh Roh Kudus, maka Paulus berkata, kamu akan buta 3 hari. Dan itu tukang sihir itu langsung buta. Bapak Ibu yang saya kasih, itulah kekuatan dari roh. Lihat kembali Yohanes 4 ayat 24. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh artinya adalah roh manusia dengan Roh Kudus bersekutu. Bapak Ibu, roh manusia dengan Roh Kudus itu bersekutu. Maksud dari bersekutu itu artinya adalah Roh Kudus dengan roh manusia menyatu dalam penyembahan-penyembahan kita.
melakukan dalam penyembahan. Yohanes 14 ayat 17, roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima roh kebenaran, dia akan menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Itulah yang namanya persekutuan dalam roh. Jadi ketika kita melakukan penyembahan, berarti Roh Kudus dengan roh kita menyatu. Karena Roh Kudus akan diam di dalam diri Anda. Jadi ketika engkau melakukan penyembahan itu, bukan Anda lagi yang melakukan penyembahan, tetapi roh Anda dengan Roh Kudus itu melakukan penyembahan, terkoneksi secara langsung. Artinya, lalu apa tanda bukti Roh Kudus itu diam di dalam diri orang Kristen? Akan saya jelaskan lebih bawah ini. Di sini kan dikatakan Roh Kudus diam di dalam kamu. Buktinya itu apa? Karena kalau kita tidak bisa membuktikan Roh Kudus sudah diam di dalam diri kita, berarti kita hanya mengklaim sudah dipenuhi Roh Kudus, padahal belum. Arti menyembah dalam Roh itu artinya adalah berdoa dalam Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan menyembah dalam roh adalah engkau berdoa dalam Roh Kudus. Lihat yang dikatakan oleh Yudas. Yudas 1:20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan kata yang ingin saya buat klip. Bangunlah dirimu sendiri. Allah menghendaki melalui Yudas supaya iman kita tuh terbangun, rohani kita terbangun, kepercayaan kita kepada Tuhan terbangun. Lalu bagaimana cara membangun iman kerohanian kita? Berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus. Apa yang dimaksud berdoa di dalam Roh Kudus itu? Lihat ayat pembandingnya 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, yang membangun jemaat. Di Yudas 1 ayat 20 dikatakan bangunlah dirimu sendiri. Cara membangun diri sendiri itu bagaimana? Yaitu berdoa dalam Roh Kudus. Yang dimaksudkan berdoa dalam Roh Kudus itu adalah berdoa dengan menggunakan bahasa roh. Bisa tangkap Bapak Ibu? Nah itulah yang saya maksudkan menyembah dalam roh. Menyembah dalam dimensi roh. Ketika engkau lakukan penyembahan dalam roh, sebenarnya engkau sedang berdoa dengan berbahasa roh atau dengan istilah ini glosolali. Perhatikan lebih jauh yang dikatakan oleh Yudas tadi, berdoalah dalam Roh Kudus. Berdoa dalam Roh Kudus itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi yang dimaksudkan menyembah dalam roh tidak sesederhana yang Bapak Ibu bayangkan. Banyak orang yang tidak memahaminya. Banyak orang yang tidak sanggup lakukan. Karena penyembahan dalam roh itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena bagaimana engkau bisa lakukan penyembahan dalam roh kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus? Lalu apa sih tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus? Mengingat banyak sekali doktrin-doktrin yang berbeda-beda tentang Roh Kudus. Yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begitu. Sehingga pemahaman tentang Roh Kudus itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Apa sih tanda bukti seseorang dipenuhi Roh Kudus? Itu yang paling penting. Mungkin adakah yang bisa berbahasa roh? Anda akan berkata, oh kalau orang dipenuhi Roh Kudus maka dia bisa berbahasa roh. Apakah itu benar? Tanda bukti seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah berbahasa roh, glosolali. Tapi banyak pendeta yang tidak setuju. Banyak orang berkata, ketika engkau menghasilkan buah-buah roh, maka engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Ketika engkau percaya pada Tuhan Yesus, maka engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Ketika engkau dibaptis, maka engkau sudah dipenuhi Roh Kudus. Banyak yang menjelaskan seperti itu. Dan mereka juga didukung oleh ayat-ayat Alkitab. Kenyataan tentang bahasa roh, gereja itu terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu pro bahasa roh dan kontra bahasa roh. Pro bahasa roh artinya setuju bahwa bahasa roh itu memang ada dan bisa diterima oleh umat Kristen.
Sedangkan yang kontra mengatakan, oh bahasa roh kan zaman dulu, sekarang sudah berhenti. Sekarang itu setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus otomatis sudah dipenuhi Roh Kudus. Dari kedua kelompok yang berbeda pandangan, uniknya sama-sama mengaku ada Roh Kudus. Mana yang benar kira-kira Bapak Ibu? Kita perhatikan lebih jauh. Pro dan kontra bahasa roh ini. Ada gereja yang menerima bahasa roh. Artinya setuju bahasa roh dan mempraktikkan bahasa roh itu di dalam ibadah-ibadah, di dalam penyembahan-penyembahan mereka. Tapi ada gereja yang tidak setuju dengan bahasa roh. Artinya bahasa roh itu sudah selesai. Bahasa roh itu dulu. Jadi sekarang semua orang yang sudah percaya Tuhan Yesus otomatis sudah dipenuhi Roh Kudus. Unik juga ya. Padahal walaupun punya pandangan berbeda, dua-duanya mengaku ada Roh Kudus. Sudah disertai Roh Kudus, sudah dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan kita adalah gereja mana yang benar? Pandangan mana yang benar? Konsep mana yang benar? Karena dua-duanya kelihatan memiliki dasar Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih, memahami dunia roh tidak sesederhana yang kita bayangkan. Berdoa dalam Roh Kudus harus dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Dan bukti kepenuhan Roh Kudus itu adalah bisa berkata-kata dalam bahasa roh, bisa berglosolali, bisa berkata-kata dalam bahasa lidah. Coba perhatikan tanda bukti orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kisah Rasul 10 ayat 44 sampai dan 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Perhatikan ayat 44 dulu. Ketika Petrus sedang berkhotbah di rumah Cornelius, lagi khotbah. Cornelius sudah kumpulkan banyak sekali orang di rumahnya untuk mendengarkan khotbah Petrus. Lagi asik-asiknya khotbah, tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah Petrus. Lalu apa tanda bukti bahwa Roh Kudus sudah turun, Roh Kudus sudah masuk ke dalam tubuh orang-orang yang sedang mendengarkan khotbah Petrus? Lihat ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, tanda bukti mereka sudah dipenuhi Roh Kudus adalah secara otomatis mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi yang namanya bahasa roh itu bukan diajarkan. Oh kamu ikuti saya ya silaba-laba dan sebagainya. Bukan diajarkan. Bukan ikut-ikutan. Bukan dilatih. Tidak ada kursus bahasa roh. Tidak ada kamus bahasa roh. Jadi kalau ada pendeta yang mengajarkan bahasa roh itu begini. Lalu dibuatkan kamus. Dilatih, diajar. Itu ngawur. Ketika engkau dipenuhi Roh Kudus, secara otomatis engkau bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Roh Kudus masuk di dalam dirimu. Roh Kudus yang akan menggerakkan lidahmu untuk mengatakan bahasa lidah, bahasa roh. Di hari Pentakosta. Di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat. Ketika orang-orang di hari Pentakosta dipenuhi Roh Kudus. Saat itu mereka secara otomatis bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi ketika engkau berdoa pakai bahasa roh, sebenarnya engkau masuk ke dalam dimensi penyembahan dalam roh. Kita bandingkan juga Kisah Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan ke atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Perhatikan kata itu. Turunlah Roh Kudus ke atas mereka. Jadi Paulus sedang menumpangkan tangan kepada jemaat di Efesus. Satu-satu ditumpangi tangan. Dan ketika ditumpangi tangan, tiba-tiba orang itu bisa dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa tanda bukti dipenuhi Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu kan roh. Tidak bisa dilihat, betul? Nah, manifestasi Roh Kudus itu dulu yang kelihatan. Tiba-tiba mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Bisa tangkap apa? Artinya apa? Tanda bukti orang dipenuhi Roh Kudus itu adalah bisa berkata-kata dalam bahasa roh. Karena itulah berdoa dalam Roh Kudus yang dimaksudkan itu adalah berdoa langsung menggunakan bahasa roh.
Para rasul gereja awal, mereka juga sering berdoa dalam Roh Kudus. Karena mereka mengerti manfaat dari Roh Kudus, yaitu untuk membangun diri sendiri. Karena saat itu mereka sedang mengalami kondisi yang berat, dianiaya, mereka sedang tertekan, mereka sedang terancam, maka mereka membutuhkan penolong, mereka membutuhkan kekuatan. Dan juga untuk membangun iman mereka di dalam situasi yang sulit itu. Maka mereka berdoa dalam Roh Kudus. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan, memberitakan firman Allah dengan berani. Nah itu sama di Kisah Rasul 1:8. Ketika Roh Kudus dicurahkan, kamu akan mendapatkan kuasa untuk bersaksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dan itu terbukti ketika mereka berdoa dipenuhi Roh Kudus dan mereka akhirnya bersaksi dengan berani. Karena Roh Kudus memberikan kekuatan, Roh Kudus memberikan keberanian. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita lihat satu tokoh, yaitu Rasul Paulus. Ternyata Rasul Paulus juga sering kali melakukan penyembahan dalam roh. Apa yang dimaksud penyembahan dalam roh? Paulus jelaskan, yaitu berdoa dengan bahasa roh. 1 Korintus 14 ayat 14. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh. Perhatikan. Jika aku berdoa dengan bahasa roh. Nah ini yang dimaksudkan dengan menyembah dalam roh. Jadi waktu melakukan penyembahan. Waktu berdoa kepada Tuhan. Langsung berbahasa roh. Kemudian maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apa yang harus aku buat? Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan Aku akan berdoa dengan rohku. Tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Perhatikan yang dimaksudkan Rasul Paulus di ayat 14 dan 15 itu ada dua macam bahasa yang dipakai di dalam penyembahan-penyembahan kepada Allah. Bahasa pertama itu adalah bahasa manusia, bahasa akal budi. Jadi ketika kita menyembah Tuhan, kita mengucapkan doa pakai bahasa yang bisa dimengerti manusia. Dan bahasa kedua yang dipakai dalam penyembahan itu adalah bahasa roh. Jadi ketika kita berdoa langsung pakai bahasa roh, artinya kita sedang melakukan penyembahan dalam dimensi roh. Karena itu Paulus mengklaim, kita lihat klaim Paulus di ayat 18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Paulus berani berkata demikian, pasti dia tahu volume, frekuensi doa dia yang menggunakan bahasa roh. Artinya Paulus sering kali berdoa pakai bahasa roh. Baru dia berani berkata, aku berdoa pakai bahasa roh lebih daripada kalian semua. Padahal ketika dia berbicara dengan orang-orang Korintus, berarti orang-orang Korintus itu doanya pakai bahasa roh di bawah Paulus semua. Berarti sudah sering kali Paulus berdoa pakai bahasa roh. Nah itulah yang disebut dengan menyembah dalam roh. Jadi Bapak Ibu salah kaprah. Jadi menyembah dalam roh itu bukan nada kita dinaik turunkan, diayunkan. Itu bukan itu. Jadi yang dimaksudkan berdoa dalam roh itu adalah langsung berdoa pakai bahasa roh. Dan itu akan sangat membantu untuk membangun Bapak Ibu. Banyak hamba Tuhan salah menafsirkan fungsi dan penempatan bahasa roh di dalam penyembahan. Ada hamba Tuhan yang menganggap dan mengajarkan bahwa bahasa roh itu tidak penting. Karena dia salah tafsirkan ayat ini. Coba perhatikan 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu yang saya kasih, perhatikan banyak pendeta salah menangkap ayat ini. Mengucapkan dalam pertemuan jemaat, mengucapkan 5 kata yang bisa dimengerti.
daripada beribu-ribu bahasa roh. Ternyata di Alkitab yang namanya pertemuan itu, komunikasi menggunakan bahasa manusia. Karena kita komunikasi dengan manusia. Itu memang harus pakai bahasa manusia. Karena ketika kita berkomunikasi dengan manusia, berbicara dengan jemaat, nggak boleh pakai bahasa roh. Bisa nangkap nggak? Jadi bahasa roh itu hanya dipakai berkomunikasi dengan Tuhan. Bukan berkomunikasi pakai bahasa roh yang diantusias sama manusia. Lalu saya berbicara bahasa roh, Anda bicara pakai juga bahasa roh. Ini kita tuh makhluk jasmani, bukan makhluk rohani. Kalau malaikat pasti bicara pakai bahasa malaikat. Betul? Nah kita ini berhubungan dengan Allah. Allah adalah roh. Maka kita pakailah bahasa roh. Anda nggak mengerti bahasa roh bukan berarti bahasa roh itu tidak punya arti. Allah mengerti. Kita lihat salah tafsir. Perhatikan kata dalam pertemuan jemaat. Bahasa roh itu dipakai berhubungan pribadi dengan orang. Pribadi orang itu dengan Allah. Artinya bahasa roh itu bukan dipakai untuk berkhotbah dengan kepada jemaat. Bukan dipakai untuk berkomunikasi dengan jemaat. Kalau kita mau berkomunikasi dengan manusia, pakailah bahasa manusia. Nah menyembah dan berdoa pakai bahasa roh itu yang dilakukan oleh Paulus. Makanya tadi saya katakan ada dua macam bahasa di dalam penyembahan. Bahasa roh dan bahasa akal budi. Kita bisa pakai untuk Allah. Tetapi bahasa yang dipakai berkomunikasi dengan manusia adalah bahasa manusia. Jangan Anda pakai bahasa malaikat. Ada nggak bahasa malaikat? Ada. Di 1 Korintus. Bapak Ibu 1 Korintus pasal 13. Ayat 1-3 ada yang namanya bahasa malaikat. Jadi ketika engkau pakai bahasa malaikat berkomunikasi dengan manusia itu ngaco. Jika dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh tidak penting. Maka Paulus itu tidak akan kepo kepada jemaat di Efesus. Kita lihat bagaimana keponya jemaat kepada jemaat Efesus. Kisah Rasul 19 ayat 1-2. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Jadi waktu Paulus bertemu dengan jemaat Efesus, pertanyaan penting yang Paulus ajukan itu adalah, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kalian sudah ada Roh Kudus belum? Kenapa Paulus itu begitu pentingan itu? Kenapa begitu kepo? Dan mereka jawab, belum. Bahkan kami belum pernah dengar ada Roh Kudus. Artinya apa? Ketika engkau percaya pada Tuhan, tidak otomatis sudah dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan di sini. Sudah percaya Tuhan Yesus kok. Bahkan mereka sudah dibaptis. Perhatikan ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka dengan baptisan Yohanes. Bukan hanya sudah percaya. Bukan hanya sudah bertobat. Karena syarat dibaptis adalah harus bertobat. Mereka sudah percaya, sudah dibaptis, belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi salah tafsir jika ada pendeta mengatakan ketika engkau percaya Yesus sudah dipenuhi Roh Kudus. Ketika engkau dibaptis sudah dipenuhi Roh Kudus. Salah kaprah. Ayat 4. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Paulus jelaskan lagi, baptisan yang kalian terima itu sudah kadaluarsa. Itu baptisan versi Yohanes. Baptisan kalian harus diperbaharui. Lihat ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di sini baptisan ulang loh. Kalau dipenuhi Roh Kudus itu tidak penting, Paulus itu tidak akan kepo. Paulus itu tidak akan membaptis mereka. Kenapa mereka harus dibaptis ulang? Karena syarat untuk dipenuhi Roh Kudus itu baptisan harus benar. Syarat untuk dipenuhi Roh Kudus, baptisan harus sesuai dengan Alkitab. Kita lihat caranya itu seperti apa. Kisah Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Perhatikan ayat ini,
dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jadi baptisan yang benar itu adalah dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jemaat di Efesus di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai 5 belum dibaptis dalam nama Yesus. Lalu baptisan yang benar itu yang mana? Karena di Matius 28 ayat 19 Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sedangkan di sini dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk memahami itu, saya tidak bisa jelaskan di sini karena terlalu panjang. Bapak Ibu bisa masuk ke link pengajaran saya Bible Teaching Ministry. Di sana ada 8 sesi saya sudah kupas topik baptisan. Anda bisa lihat di sana. Lalu dibaptis, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Artinya ketika baptisanmu sudah diperbaharui, maka engkau baru bisa mendapatkan kepenuhan Roh Kudus. Dan kita buktikan jemaat di Efesus tadi. Setelah Paulus membaptis mereka, lihat baik-baik di ayat yang ke-6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Begitu baptisan mereka diperbaharui, sudah sesuai dengan Alkitab, dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, lalu Paulus tumpangkan tangan di atas mereka. Begitu ditumpangkan tangan, langsung dapat Roh Kudus. Apa tanda bukti mereka dapat Roh Kudus? Kita perhatikan, Roh Kudus turun. Tanda buktinya adalah mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi tanda bukti seseorang itu dipenuhi Roh Kudus adalah berkata-kata dalam bahasa roh atau berglosolali. Nah itulah yang saya sebut menyembah dalam roh. Artinya engkau berdoa pakai bahasa roh. Dan menyembah dalam roh itu hanya bisa dilakukan orang-orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau engkau belum dipenuhi Roh Kudus, bagaimana engkau bisa menyembah dalam roh? Jadi salah kaprah. Menyembah dalam roh itu bukan nada-nada yang kita mainkan, pada itu masih bahasa manusia. Anda belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi ada satu kesalahan ya. Karena seringkali saya melihat WL, singer dan lain sebagainya ketika di gereja, ketika memimpin pujian, lalu ada bagian sesi, bagian tertentu, lalu mereka mulai naik nadakan nyanyian mereka, kemudian mengucapkan bahasa-bahasa manusia tapi nadanya itu dinaik turunkan, dimainkan. Itu bukan penyembahan dalam roh, salah kaprah. Jadi saya tidak tahu siapa yang memulai ide ini, siapa yang memunculkan versi seperti itu. Padahal yang dimaksudkan menyembah dalam roh itu adalah engkau berdoa langsung pakai bahasa roh. Dan engkau tidak mungkin bisa berbahasa roh kalau engkau belum mendapatkan Roh Kudus. Dan ketika engkau berdoa dengan Roh Kudus, berdoa dalam bahasa roh, ada kekuatan luar biasa. Bapak Ibu, topik Roh Kudus terlalu panjang. Saya tidak bisa menjelaskan, karena itu Bapak Ibu jika ingin memahami lebih jauh tentang menyembah dalam roh, silakan kunjungi link YouTube kami, yaitu di link Bible Teaching Ministry. Nah di sana topik Roh Kudus, menyembah dalam roh, saya bukakan, saya ungkapkan sangat-sangat jelas. Dan di sana itu ada 15 sesi. Oke. Ada 15 sesi berbicara tentang Roh Kudus. Kita lihat ke 15 sesi. Yang pertama, apakah Roh Kudus itu? Apakah setiap orang yang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus? Sebenarnya sudah saya jelaskan sedikit di Kisah Rasul 19 ayat 1 sampai ayat 6. Sudah percaya bahkan sudah dibaptis belum dipenuhi Roh Kudus. Jadi Anda sebagai orang Kristen jangan merasa Anda sudah dapat Roh Kudus. Anda salah, terjebak sama penjelasan pendeta. 3. Apakah tanda-tanda dipenuhi Roh Kudus? Apakah perbedaan gerakan Roh Kudus dengan kepenuhan Roh Kudus? Siapa saja yang bisa memperoleh kepenuhan Roh Kudus? Roh Kudus adalah meterai keselamatan dari Allah. Artinya kalau engkau tidak dipenuhi Roh Kudus, engkau belum dimeteraikan. Apakah syarat-syarat agar dipenuhi Roh Kudus? Ada 2 sesi. Bagaimana cara memohon Roh Kudus? 2 macam bahasa roh. Ada 2 sesi juga. Cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat. Manfaat Roh Kudus dalam kehidupan umat Kristen ada 3 sesi. Nah jadi total ada 15 sesi. Dan ada 1 sesi yang cukup banyak ditonton orang, yaitu cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat.
Nah, jadi ketika Bapak Ibu kunjungi link YouTube saya atau Bible Teaching Ministry, nah munculnya seperti ini. Oke. Nah, ini topik Roh Kudus di sesi yang ke-12, cara membedakan Roh Kudus dengan roh jahat, ditonton 8.100 orang. Nah, kan lumayan. Lalu ada yang ditonton 1.000, ada yang 2.600 orang. Dan intinya adalah ribuan orang menonton YouTube kami karena kami rindu agar Bapak Ibu mendapatkan pembekalan yang lebih jauh. Nah, yang ini juga lumayan ditonton orang, sudah 86.000 orang yang menonton. Mengeruk kekayaan melalui persembahan buah sulung. 86.000 orang. Jadi peminatnya beda-beda. Karena itu Bapak Ibu kalau ingin mendapatkan banyak pengajaran-pengajaran Alkitab, dibukakan kepada Bapak Ibu bisa masuk link YouTube kami, Bible Teaching Ministry. Dan ketika Bapak Ibu merasa diberkati, tolong ditekan tombol lonceng atau subscribe, like, and share. Nah, dari 86.000 yang nonton, semuanya suka ada 1.600 orang merasa diberkati, lalu mereka sharekan. Karena itu kerinduan saya, Bapak Ibu pun bisa membantu sharekan supaya makin banyak orang memahami kebenaran-kebenaran. Kita lihat kembali Yohanes 4 ayat 24. Menyembah dalam kebenaran. Menyembah menurut cara yang dikehendaki Allah. Yesaya 55 ayat 6 dan ayat 8. Carilah Tuhan selama ia kenan ditemui, berseru kepada selama ia dekat. Kenapa kita perlu menyembah tadi? Jadi saya sudah jelaskan 2 sesi menyembah dalam roh. Oke, menyembah dalam roh. Lah, sekarang kita akan membahas tentang menyembah dalam kebenaran. Nah, kenapa perlu menyembah dalam kebenaran? Untuk menghindari kesalahan dalam penyembahan, agar penyembahan kita diperkenan Tuhan. Dan juga untuk menghindari, mencegah penyesatan dari iblis. Karena itu menyembah dalam kebenaran itu sangat penting. Karena itu menyembah dalam kebenaran akan saya kupas minggu yang akan datang. Kita ikuti lagi, kita bersambung minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Kita akan tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih Engkau sudah beri kesempatan kami 1 jam lebih mengupas menyembah dalam roh. Hari ini kami dapat pengertian yang baru. Menyembah dalam roh adalah menyembah Engkau, berdoa kepada Engkau langsung dengan berbahasa roh, berbahasa lidah. Kami bersyukur bahwa Engkau sudah bukakan bagi kami. Engkau menjanjikan Roh Kudus, dan penyembahan dalam roh ini adalah penyembahan yang tertinggi, penyembahan yang diperkenan Engkau, dan penyembahan yang lebih kusuk, penyembahan yang lebih intim, menyembah di dalam roh, menyembah dengan menggunakan bahasa roh. Hamba-Mu sudah uraikan dasar-dasar Alkitab, bukti-bukti ayat, termasuk juga Paulus yang sering kali menyembah di dalam Roh Kudus, berbahasa roh lebih daripada orang lain. Semoga pembahasan hamba-Mu ini bisa ditangkap, bisa dimengerti oleh jemaat. Karena kerinduan hamba-Mu sebagai pelayan Engkau adalah seluruh jemaat bisa menyembah di dalam roh. Bisa menyembah dengan menggunakan bahasa roh, dan supaya mereka, iman mereka dibangun, rohani mereka dibangun, diberikan kekuatan. Khususnya di masa-masa yang sulit menghadapi COVID seperti ini Tuhan. Betapa pentingnya kami menyembah Engkau di dalam roh. Terima kasih Tuhan. Demikian pula Engkau pimpin kami minggu depan. Kami akan mengupas lanjutannya. Menyembah dalam kebenaran. Supaya topik menyembah dalam roh dan kebenaran yang diambil dari Yohanes 4 ayat 24 bisa ditangkap secara utuh oleh jemaat. Terima kasih Tuhan. Demikian doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Leonard Runtulalo. Mari Pak Pendeta, saya persilakan.
atas nama semua jemaat dan semua pengurus serta semua simpatisan mengucapkan banyak terima kasih kepada Rev Nathan Jurnawan STH MSI atas pelayanan firman Tuhannya hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati pelayanan dan keluarga Bapak selalu. Amin. Tiba pada pengumuman. 1. Karena masih tingginya penyebaran COVID-19 varian Omicron, untuk sementara kita masih ibadah online yang diadakan 2 kali seminggunya. Ibadah pertama Som jam 10 sampai 11.30. Ibadah kedua live streaming jam 16 sampai 18. Diharapkan seluruh jemaat dan simpatisan GCC dapat beribadah bersama via online. Kedua, khotbah pengajaran topik Kitab Kehidupan yang terdiri dari 8 sesi atau episode telah selesai dikupas, namun jemaat masih bisa menontonnya di link YouTube Bible Teaching Ministry. Ketiga, bulan Maret dikupas topik baru, Menyembah dalam Roh, 2 episode. Menyembah dalam Kebenaran, 2 episode. 4. Kelas homiletika atau ilmu berkhotbah telah dimulai. Total pesertanya ada 118 orang. Pelajaran akan diadakan setiap hari Senin jam 19 sampai 20.30 sebanyak 7 kali pertemuan. 5. Sinode GYAE telah melaksanakan pentabisan pendeta angkatan kedua tanggal 12 Maret 2022 di Ruko Moi Kelapa Gading. Ada 3 pendeta dan 1 pendeta muda yang ditadiskan. Kita mau berdoa. Allah yang heran, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di siang dan malam, Allah yang hidup dan yang kekal, yang tidak pernah berubah kuasa-Mu dulu, sekarang, dan selamanya. Kami mengucap syukur atas segala berkat kasih setia, pimpinan, penyertaan, pertolongan, bahkan pertolongan yang sempurna dari Tuhan. Sampai saat ini kami masih hidup, bernafas, bergerak, dan boleh beraktivitas. Oleh sebab itu yang pertama dan yang terutama, senantiasa kami berseru kepadamu, memanggil nama-Mu Tuhan kami dalam Yesus dulu. Berkuasa dalam hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus. Kami boleh berbuat bakti kepadamu saat ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa, dahsyat, dan memberikan kemampuan kekuatan untuk kami melihat kemuliaan Allah terjadi dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa khusus kepada jemaat-jemaat yang mengalami gangguan tubuh, sakit, penyakit. Yang pertama buat Bapak Bong Cijung, Papa Pendeta Nathan yang kena stroke dan dirawat di rumah. Kami tahu, kami percaya Tuhan kami, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang tidak pernah gagal, tidak pernah mustahil, sanggup membangkitkan dan menyembuhkan. Berdoa juga Tuhan untuk Pendeta Stefanus yang tersang penyakit ginjal dan stroke. Kami tahu, kami percaya Tuhan juga sanggup memulihkan, menyembuhkan dari sakit penyakit ini. Akan Pendeta Handato juga Tuhan sedang dalam pemulihan. Kami tahu, kami percaya jamahan Tuhan memulihkan Bapak Handato. Begitupun kami berdoa untuk Bapak Chong Lifung dalam pemulihan yang celaka dari motor. Tuhan yang membebat luka-luka dan menyembuhkan.
Bapak Tan Su Piat, Papa Pak Jamesy mengalami Omikron DNA dengan masalah ginjal. Kami tahu, kami percaya Tuhan kami, dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan dan memulihkan dari segala penyakit apapun. Berdoa juga Tuhan dalam penanganan COVID-19 di Indonesia berkaitan merebaknya varian Omikron. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau punya rencana yang indah di dalam bangsa ini, supaya mereka menyadari bahwa Tuhan kami, Tuhan mereka adalah Tuhan yang mengetahui segala persoalan masalah, supaya kami takluk kepada firman Tuhan, dan mereka menyadari bahwa tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Berdoa juga Tuhan untuk pelaksanaan vaksinasi booster di Indonesia dapat berlangsung dengan cepat dan tertib, sehingga boleh terjangkau seluruh bangsa Indonesia ini boleh kembali sehat. Berdoa pula Tuhan untuk keamanan dan kedamaian di Indonesia. Tuhan mau tolong biar semua aparat keamanan, TNI, Polri, Tuhan mampukan sebagai garda terdepan untuk menjaga keamanan Indonesia, biar boleh terjamin segala sesuatu dari ancaman apapun, baik dari dalam maupun dari luar, supaya kami ada ketenangan untuk kami boleh berbakti kepadamu, boleh mengagungkan Tuhan. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada para pejabat, baik dari tingkat RT sampai ke presiden, wakil presiden, para menteri, maupun kabinet, dan segala unsur yang terlibat. Kami tahu, kan percaya, biar Tuhan punya rencana yang indah dalam bangsa dan negara Indonesia. Puji syukur kepadamu Tuhan Yesus. Berdoa pula untuk pengajuan dana kemanusiaan Yayasan Servia dari luar negeri. Dan kami yakin, kan percaya, jalan Tuhan, dan kami tahu, kan percaya, kalau jalan Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa memotong. Dan dana ini untuk kami pergunakan sebagaimana Engkau kehendaki untuk memperlebar kerajaan surga. Ini doa kami, yakin percaya Tuhan dengar dan Tuhan jawab doa permohonan kami. Terpuji-puji nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Hanya dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup dan yang kekal, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan pengumuman dan juga doa syafaat. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari angkat tangan saudara-saudari. Kasih yang sempurna, kuasa yang ajaib, kemuliaan yang kekal akan turun atas saudara sekalian. Maka saudara-saudara akan diberkati di dalam pekerjaan saudara. Apapun yang engkau kerjakan, apapun yang engkau lakukan, Tuhan akan turut campur tangan sehingga engkau akan mendapat hasil berlimpah-limpah. Saudara-saudari akan diberkati dalam keamanan. Kemanapun engkau melangkah, Tuhan akan menyertaimu. Tuhan akan menjauhkan engkau dari virus corona dan virus-virus lainnya. Tuhan akan memberkati kesehatanmu. Dia dokter di atas segala dokter, sanggup menyembuhkan apapun penyakitmu. Sukacita, damai sejahtera dari Allah menyertaimu saat ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus di bagian refnya. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Amin. Sampai bertemu minggu depan.
di dalam topik menyembah dalam kebenaran. Tuhan Yesus berkati.